Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita diberikan nikmat yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat ilmu yang semoga masih bisa kita rasakan hingga sore hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini Kaismaya Kajian Islam Malang Raya kembali menghadirkan Al-Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCMAG. Beliau adalah pimpinan dari Yayasan Bina Al-Mujtama atau yang dikenal dengan Yayasan Bina Masyarakat. Beliau adalah juga komisaris dari Radio Al-Um 102,5 FM Radio Ahli Sunnah wal Jamaah, dan juga pimpinan redaksi dari Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan juga beliau adalah pengasuh dari Pesantren Tinggi Al-Aimah, dan juga beliau juga seorang penulis buku-buku Islami. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang bulan lalu, yaitu masih seputar sholawat. Oke, kita sapa dulu pemirsa. Ustadz Agus sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan rintik-rintik hujan ya Ustaz. Iya. Kita lebih banyak bersalawat lagi Ustaz ini ya. Betul. Masya Allah. Semakin berkah. Iya, insya Allah Ustaz. Dan tema kita kali ini masih di seputar sholawat Ustaz. Iya betul. Ini makna dan tujuan sholawat ini Ustaz ya. Insya Allah. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, nanti pada segmen kedua Anda bisa bergabung bersama kami di 40107 dengan telepon langsung kepada Al-Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCMAG, atau di nomor SMS center kami yaitu di 0856 4647 6466. Baik, kami juga mengharapkan dari para jamaah atau para pemirsa yang di rumah agar pertanyaan yang dilayangkan kepada kami nanti adalah pertanyaan yang dalam koridor kajian kali ini, agar tidak meluas kajian kita. Baik Ustadz, untuk menyita waktu kita bisa mulai Ustaz. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Kaismaya Kajian Islam Malang Raya JTV yang kami cintai, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian Islam yang berbicara tentang sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harapkan para pemirsa untuk banyak bersolawat, khususnya pada saat nama beliau kita sebut. Jadi tema kita adalah sebuah zikir yang menghimpun antara penduduk langit dan penduduk bumi. Zikir yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat yang dibaca hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengingatkan para pemirsa sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah kepadanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian yang pernah kita sampaikan pada episode yang lalu mengenai keutamaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala keutamaan
apakah yang sudah pernah kita sebut atau tidak kita sebut, maka semuanya hanya akan kita peroleh kalau kita di dalam berselawat itu didasarkan kepada iman. Jadi dasarnya adalah iman kepada Allah, iman bahwasanya berselawat itu perintah Allah, kemudian kita melaksanakannya untuk mengharapkan fadilah, keutamaan, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itulah yang kita sampaikan kemarin itu, bahwa Nabi SAW bersabda, man shalla alaiya salatan mukhlisan bihi qalbu atau mukhlisan min qalbi sallallahu alaihi asra salawat, dan seterusnya. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali karena ikhlas dari hatinya, maka Allah akan membalas, memberinya salawat 10 kali, mengangkat derajatnya 10 tingkatan, dan menghapus dosanya 10 dosa. Kemudian untuk mengingatkan, karena kita alhamdulillah ini juga pas hari Jumat, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin faman kana aktsaruhu alayya salatan kana aqrabahu minni manzilah. Salatnya umatku dilaporkan kepadaku setiap hari Jumat, maka barang siapa paling banyak salawatnya kepadaku, itulah orang yang paling dekat kedudukannya di surga bersamaku. Jadi aqrabahum minni manzilah. Riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Umamah dengan sanad hasan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya manusia yang paling utama, yang paling berhak terhadapku di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak salawatnya kepadaku. Inilah para pemirsa rahimahullah amalan besar bagi orang-orang yang mencintai beliau, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Ustaz, kalau kita melihat mukadimah tadi, jadi kan tadi mukadimahnya adalah Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Itu makna dan maksudnya ini apa Ustaz? Apakah sama dengan solawat kita, Allah bersolawat, apakah sama dengan makhluknya bersolawat? Seperti itu Ustaz, kalau pemahamannya agak rancu gitu. Iya. Innallaha wa malaikatahu yushollun. Allah berselawat, para malaikat berselawat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang beriman berselawatlah. Jadi Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman juga berselawat. Mengenai makna solawat, karena ibadah kalau kita tidak mengilmui dengan semestinya, maka ya ibadah itu kurang bisa kita resapi dengan baik. Kita sudah banyak mengatakan mari kita berselawat, ternyata tidak paham apa itu selawat. Jadi kurang bisa menikmati. Oleh karena itulah perlu kita terangkan dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari seorang tabi'in, ulama tabi'in namanya Abul Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya salatullah adalah thana'uhu alaih. Salatullah ala nabi thana'uhu alaih. Salat Allah, salawatnya Allah itu maknanya adalah pujian Allah. Jadi Allah berselawat maknanya Allah memuji. Allah berselawat maknanya Allah memuji. Allah berselawat kepada Nabi SAW. Allah memuji-muji Nabi kita, menyanjung-nyanjung kita, membangga-banggakan kita di hadapan para malaikatnya yang ada di sisinya. Sementara para malaikat bersolawat, salatul malaikah adalah ad-du'a. Salawatnya para malaikat itu berarti doa. Ad-du'a itu kata Imam Abul Aliyah. Jadi kalau malaikat bersalawat maknanya malaikat berdoa, bersalawat kepada Nabi, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doanya diantaranya adalah doa dan istighfar. Jadi ada doa, ada istighfar, mendoakan kebaikan-kebaikan dan memintakan ampunan-ampunan. Ini sholatnya para malaikat.
Sementara ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, kita diperintah oleh Allah untuk berselawat. Maknanya adalah untuk berdoa dengan doa khusus, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, misalnya seperti ini. Maka ini namanya doa sholawat. Jadi orang Islam, orang beriman berdoa kepada Nabi SAW dengan doa khusus, dengan doa sholawat yang ada kata-kata yaitu sholla atau as-salat atau yusalli. Jadi sholat orang beriman untuk Nabi kita Muhammad SAW adalah bersifat doa. Dalam hal ini juga diterangkan oleh para ulama, misalnya oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Syekh dalam menerangkan, dalam mensyarah akidah Thahawiyah, beliau mengatakan sholat dari Allah untuk hambanya, untuk para nabi, untuk para rasul, untuk orang beriman. Jadi sholat dari Allah itu bukan hanya untuk nabi, tapi juga untuk kaum beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, "Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuh." Dialah yang berselawat kepada kalian dan juga para malaikatnya. Sehingga salawat dari Allah baik untuk nabi, untuk rasul, untuk orang beriman adalah ats-tsana, pujian dan sanjungan Allah di hadapan para malaikatnya yang disebut dengan fil mala' al-a'la, dalam masyarakat langit, ya, dalam masyarakat langit, dalam penduduk, di antara penduduk langit, makhluk yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sementara salawatnya para malaikat tadi sudah kita terangkan, yaitu doa dan istighfar, termasuk Allahumma ighfirlahu warhamhu. Jadi malaikat berdoa, ya Allah, ampuni Nabi Muhammad, rahmati Nabi Muhammad. Itu adalah termasuk salawatnya para malaikat. Karena para malaikat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 7, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka para malaikat itu beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Nah, demikian makna daripada sholawat. Nah, mengenai maksud mungkin perlu saya tegaskan. Nah, kalau begitu maksud daripada syariat sholawat, kita diperintah oleh Allah untuk bersolawat. Makna kita sudah paham. Maknanya kita sudah mengerti. Sekarang maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya ini ingin mengabarkan kepada kita semua tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW yang sangat tinggi di sisinya, sangat tinggi di hadapan para malaikatnya, sehingga Allah senantiasa memuji-muji nabinya yang paling agung, Nabi besar Muhammad SAW, inda malaikatihi al-muqarrabin, di hadapan para malaikatnya yang didekatkan oleh Allah. Dan para malaikatnya pun ketika mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nabinya Muhammad SAW, maka para malaikat pun juga bersalawat kepada nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itulah kemudian Allah memerintahkan kepada kita umat Islam, umat yang mengimani seluruh nabi dan diakhiri dengan iman dengan Nabi Muhammad SAW, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat, untuk memuji-muji Nabi kita Muhammad SAW, agar sambung pujian antara al-mala'ul a'la, malaikat yang ada di langit, dengan kita yang ada di bumi ini, sambung semuanya secara serentak memuji-muji Nabi kita Muhammad SAW, yang berarti Allahumma sholli ala Muhammad, kita meminta, ya Allah, tambahkan pujianmu, rahmatmu, ampunanmu, dan keamananmu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Demikian. Masya Allah, luar biasa itu Ustaz. Kemudian kalau dalam bersolawat itu biasanya diselingi dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apakah berarti kita bersolawat juga kepada selain kepada Nabi atau sahabat-sahabatnya? Wa ala alihi kan dimaksudkan keluarganya atau bagaimana Ustaz? Yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu Ustaz? Baik.
Baiklah para pemirsa JTV rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada rentetannya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mintakan salawat kepada Allah untuk beliau, setelah itu ada tambahannya, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu dulu tambahannya. Wa ali Muhammad maknanya adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksud dalam istilah kita, istilah agama Islam, istilah syar'i, istilah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan ahlul bait atau alul bait, menggunakan hak atau tidak ya, ahlul bait atau alul bait, alu baitin nabi atau ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi ini adalah kerabat beliau yang haram menerima zakat. Kerabat beliau yang haram menerima zakat. Kalau kerabat beliau yang haram menerima zakat berarti ya mereka yang mukmin. Kerabat Nabi yang mukmin. Kerabat Nabi yang mukmin yang haram untuk menerima zakat, dan sebagai gantinya bukan diberi zakat, bukan memakan dari zakat, karena zakat itu kotoran harta manusia. Kotoran harta manusia. Maka keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gantinya tidak diberikan zakat, tapi ada diberi hadiah, juga punya hak humusul humus, yaitu 20%-nya dari 20% ghanimah rampasan perang. Nah, itu ada hak untuk keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat, para teman Nabi, orang-orang yang beriman di zaman Nabi yang menemani beliau, yang kita sebut dengan sahabat, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami diperintah oleh Allah untuk bersalawat kepada Anda." Karena perintah Allah dalam surat Al-Ahzab tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima," itu dipahami dan didengar, dihafal oleh para sahabat. Kami diperintah untuk bersalawat kepada Anda. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Rasulullah diam. Setelah diam kemudian baru beliau menjelaskan, "Qulu," ucapkan oleh kalian, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan bersalawatlah kepada keluarga Muhammad. Jadi bersalawat kepada Nabi kita juga diiringi dan diikuti dengan bersalawat untuk keluarga Nabi, yaitu yang disebut dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam rincinya, rinciannya itu siapa? Maka yang pertama adalah para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, para istri. Kemudian yang kedua adalah Bani Hashim. Orang mukmin Bani Hashim. Kalau istri Nabi tidak perlu kita katakan orang mukmin karena semuanya sudah pasti mukminah dan istri Nabi di surga. Ya. Jadi yang pertama unsurnya adalah seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah seluruh ahlul Bani Hashim, keturunan Hashim, kakek Nabi yang muslim, yang beriman. Ya. Nah, kalau yang kafir tidak. Ya, kalau kafir bukan termasuk ahlul bait. Karena anaknya Nabi Nuh saja, anak itu bukan ahlul bait. Innahu laisa min ahlik, karena soalnya kafir. Ya. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah seluruh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mukmin. Nah, baik. Nanti akan kita lanjutkan tentang Ahlul Bait ini. Kita akan lebih dalam ke sana. Dan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu pemirsa, tetap di Kais Maya dan terus berselawat. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran.
membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Waktu pendaftaran hingga tanggal 30 Desember. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang, dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Salawatun, 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 salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala Muhammad. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman, sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat, menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثال. Masih di Kaismaya, Kajian Islam Malang Raya bersama Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCM AG dalam tema makna dan tujuan salawat. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa JTV untuk berinteraksi langsung. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim melalui 085646476466 atau di 400 107. Baik Ustadz, tadi dijelaskan tentang Ahlul Bait. Ini nampaknya perlu dijelaskan lagi Ustadz. Yang dimaksud keluarga Nabi itu sebenarnya siapa saja, Ustaz? Nah, baik. Yang pertama, keluarga Nabi Muhammad SAW adalah unsur-unsurnya para istri Nabi, seluruh istri Nabi. Yang kedua adalah orang mukmin Bani Hashim, keturunan kakek Nabi, keturunan paman-paman Nabi, misanan-misanannya semuanya ke bawah. Kemudian yang ketiga, Dzurriyyatur Rasul, keluarga Nabi dalam arti keturunan Nabi SAW dari Fatimah, dari Hasan dan Husain. Karena seluruh keturunan Nabi yang ada sampai hari ini itu dari Hasan Husain, dari Fatimah radhiyallahu anha. Sementara dari putri-putri Nabi yang lain tidak ada. Kemudian ditambah lagi kalau di dalam mazhab Syafi'i, ada tambahan keturunan Banu Al-Muttalib. Keturunan Banu Al-Muttalib. Karena memang ada hadis yang difahami tentang ini. Jadi ada 4 unsur ya. Nah, mengenai unsur istri Nabi dan keturunan Nabi SAW, ini telah ada penjelasan mengenai Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad
Ini dijelaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami berselawat kepada Anda? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qulu Allahumma salli 'ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi." Jadi, Allahumma salli 'ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada para istrinya dan kepada para keturunannya. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oleh karena itulah termasuk kesalahan dan kesesatan kalau orang berselawat Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad, tapi keyakinannya mengeluarkan istri Nabi dari salawat tersebut, apalagi membencinya, termasuk membenci Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah satu kesesatan ya. Karena memang ada orang yang punya keyakinan kalau Sayyidah Aisyah itu kafir, ahli neraka, pezina, macam-macam, sehingga dia tidak pernah meyakini sebagai bagian dari Islam. Baik Ustaz, nanti akan kita lanjutkan lagi, tapi ada telepon yang sudah masuk. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya. Nah, apa termasuk ini maksud habaib itu termasuk ahlul bait apa Ustaz? Yang dimaksud yang di Indonesia ada habib, ada habaib itu apa termasuk? Duriyah apa gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Dari Bapak siapa tadi? Dari Bapak Maskur Bulawang. Pak Nur Bulawang. Iya. Barakallahu fikum Pak Nur. Syukran, jazakallahu khairan. Baik Ustaz, yang ditanyakan adalah para habaib atau para habib yang disebut ini, apakah beliau ini adalah ahlul bait juga? Iya. Nabi SAW zurriyahnya terus ada sampai hari kiamat biiznillah, karena yang punah penyebutannya, punah orang memujinya, punah keturunannya itu adalah orang-orang yang musuhi Nabi Muhammad SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Sementara keturunan Nabi terus ada. Hanya masalahnya ada di mana saja, itu yang kita tidak tahu. Tentunya kita berhusnudzon, ada di mana-mana, karena Islam ada di mana-mana. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum mereka berjuang menyebarkan Islam di mana-mana, tentunya juga demikian. Ahlul bait, para keluarga Nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang beriman juga ada di mana-mana untuk menyebarkan Islam. Nah, kalau masalah di Indonesia, saya belum tahu di Indonesia ada satu lembaga pengawasan nasab ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia itu dari sepanjang masa itu sangat perhatian dengan keturunan Nabi ini, karena keturunan mulia. Jangan sampai yang keturunan Nabi tidak dianggap keturunannya, dan jangan sampai orang di luar mengaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Karena ini semuanya risikonya besar. Kalau sampai keturunan Nabi tidak dihormati, tidak diakui, nah ini adalah dosa besar. Padahal itu wasiat Nabi SAW, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Jadi aku ingatkan kalian pada keluargaku, pada ahli baitku, jangan sampai kalian berbuat zalim atau menyakiti. Artinya kalau secara umum, secara husnudzon, orang ketika menyatakan saya keturunan Nabi, saya punya nasab, dan memang indikatornya kuat atau mirip lah ya, mirip ya, memang dia dari Arab, kemudian ya masyhur sebagai keluarga keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia orang beriman, Ahlussunnah, orang saleh, kenapa tidak? Ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita salah di dalam menghormat lebih baik daripada salah dalam tidak menghormat. Betul. Kalau kita anggap bukan keturunan Nabi, akhirnya kita kemudian mendolimi misalkan, nah kita akan berhadapan dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Jadi kita melakukan husnudzon. Nah, di Indonesia tidak ada lembaga yang mengawasi itu. Kalau zaman dahulu sepanjang masa itu ada, di Mesir ada lembaga niqobah, lembaga yang memang untuk mengawasi mana silsilah Ahlul Bait, untuk dimuliakan, untuk dipenuhi haknya, dan untuk supaya tidak dizalimi begitu ya. Nah, kalau di Indonesia kita tidak tahu. Meskipun juga di dunia ada ketahuan, ada orang-orang tertentu yaitu memalsukan
nasab, bahkan jual beli nasab. Jadi dia memalsukan pohon nasab, sajarah, musajjarah ya pohon nasab. Siapa mau beli, sebenarnya banyak dia begini. Sebenarnya ente ini keturunan Nabi, tahu nggak ente? Oh nggak tahu saya. Loh, saya ini ahli nasab di dunia, ahli nasab top. Jadi Anda ini keturunan ini. Oh iya, kalau Anda mau ya untuk saya keluarkan suratnya, nanti distempel bahwasanya Anda ini keturunan, maka harus membayar sekian. Itu ada, sudah ketangkap seperti itu. Nah, iya, Ustaz. Baik, kita terima telepon dulu lagi, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Namanya terputus, Ustaz. Ya. Baik, ini ada yang SMS dari kita, udah ada SMS, Ustaz. Nah. Dari Ibu Denok di Sigura-gura. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya mau tanya, apakah sholawat bisa digunakan untuk tujuan atau hajat tertentu? Nah. Untuk hajat tertentu. Iya. Baik. Pemirsa rahimakumullah, sholawat itu kegunaannya sangat besar. Kegunaannya sangat besar. Dan sangat banyak. Bahkan kalau kita baca seluruh keutamaan dan fadilah daripada sholawat, ya mungkin semua hajat kita ada di sana. Dengan bersolawat, hajat kita sudah terpenuhi semuanya. Maka ingatlah kisah bagaimana seorang sahabat ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berapa bagian dari sholawatku yang aku gunakan, aku tujukan untuk Anda? Apakah sepertiga? Ya silakan, terserah engkau. Saya tambahi, ya, silakan. Kamu tambah lebih baik. Apakah separuh? Kamu tambah lebih baik. Nah, kemudian dikatakan oleh sahabat ini, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yaitu aja'alu laka kulla sholati. Aku peruntukkan untukmu wahai Rasul seluruh doaku. Jadi seluruh doaku itu berbentuk sholawat. Jadi sholawat itu juga berbentuk sholawat itu adalah sama dengan doa. Doa tapi berbentuk sholawat. Kalau kita doakan, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, misalkan ya Allahumma rzuqna dan seterusnya. Tapi ini tidak berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Itu sudah merupakan doa. Apa fadilahnya, ganjarannya? Kata Nabi SAW, idzan tukfaham. Kalau begitu, kamu dipenuhi oleh Allah, sudah dicukupi dari semua yang menjadi beban pikiranmu dan hajatmu. Semua hajatmu akan dituruti Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara fadilah salawat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad hasan. Nah, baik, kita tinggalkan dulu Ustaz. Pertanyaan ini. Baik, telepon silakan masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Pak Zaini dari Turen. Dari Pak? Dari Turen. Dari Turen, Bapak siapa? Pak Zaini. Pak Zaini dari Turen. Pak Zaini, ya. Monggo Pak Zaini. Begini, Ustaz, yang saya tanyakan adalah banyak perintah ibadah, mau sholat maupun membaca sholawat lewat Al-Quran maupun lewat hadis. Tapi satu sisi kita juga ada hadis yang menyatakan bahwa tidak bisa masuk surga terkecuali karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu itu. Yang kedua, bagaimana dengan adanya Yasin, surat Yasin Fadilah? Ini yang saya belum begitu mengerti, karena di situ ada setelah baca ayat ada baca sholawat, setelah baca ayat baca sholawat lagi, begitu rupanya. Nah, makanya ini kami minta pengertian kepada Ustadz. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan Pak Zaini. Silakan Ustaz. Baik. Pemirsa rahimakumullah, pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah untuk ibadah yang dijanjikan surga. Termasuk diantaranya adalah perintah untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain diterangkan bahwasanya tidak ada orang masuk surga kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara dua dalil tersebut
itu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Artinya, rahmat Allah yang akan diberikan kepada seseorang yang karenanya dia bisa masuk surga, itu harus ada amal solehnya. Jadi rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang punya amal soleh. Jadi amal soleh ini sebab untuk mendapatkan rahmat, terus untuk mendapatkan surga. Kalau orang tidak berusaha, tidak mendapatkan amal soleh, dia tidak mendapatkan rahmat. Oleh karena itulah Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yaitu, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami dengan beramal, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Istilahnya dengan beramal soleh. Nah, ada amal soleh, maka itulah yang dijanjikan masuk surga. Nah, amal soleh saja tidak cukup, tidak. Kenapa? Karena ada amal yang ditolak oleh Allah. Banyak orang mengira amalnya sudah banyak, tapi ketika di akhirat hilang. Seperti debu-debu bertebaran. Seperti haba mansura, debu yang bertebaran, tidak diterima oleh Allah SWT karena adanya pembatal-pembatal iman, ya, pembatal amal, misalkan ya, riya dan seterusnya. Oleh karena itulah diperlukan amal soleh diterima oleh Allah supaya menjadi tempat turunnya rahmat Allah, bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu dicari harus dengan beramal soleh, dan rahmat Allah juga dicari dengan amal soleh, begitu. Oh, Masya Allah. Yang kedua, Ustaz, tadi menanyakan tentang Yasin Fadilah nih, Ustaz. Iya. Apa yang dimaksud Yasin Fadilah ini, Ustaz? Iya, yang pernah kita tahu Yasin Fadilah itu surat Yasin. Lalu ada potongan-potongan dipotong di tengah-tengah itu ditambahi apa? Tadi katakan ditambahi selawat, macam-macam. Ya, sehingga disebut Yasin Fadilah. Cuma masalahnya begini. Penyebutan Yasin Fadilah, kita harus kembali kepada masalah usul, ya, kepada masalah prinsip. Bahwasanya fadilah, misalkan kita tentang sholawat. Sholawat ini kalau membaca sekian, fadilahnya sekian. Baca ini, fadilahnya sekian. Baca di hari Jumat, fadilahnya sekian. Fadilah ini adalah bagian daripada amal Nabi Muhammad SAW. Dan fadilah ini diterangkan oleh Rasulullah sebagai wahyu. Allah lah yang mewahyukan kepada beliau tentang pahala. Karena masalah fadilah itu bagian daripada perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian diberitahukan kepada Rasulullah, dan dari Rasulnya kita disampaikan kepada kita. Seandainya Nabi tidak bersabda, siapa yang membaca selawat sekali dengan ikhlas, maka akan diberi dibalas 10 kali oleh Allah, ditingkatkan derajatnya 10 derajat oleh Allah, diampuni dosanya 10 dosa oleh Allah, dan seterusnya. Termasuk yang paling dekat denganku nanti adalah yang banyak selawat di surga, yang banyak selawat itu paling dekat denganku di surga. Kalau Nabi tidak bersabda begini, tentu kita tidak tahu dan kita tidak akan meyakininya. Jadi fadilah ini adalah bagian dari wahyu, dari perkara gaib. Oleh karena itulah kalau sekarang dikatakan Yasin Fadilah, nah tentu kita ingin bertanya, jadi wajar kalau setiap kita yang ingin amalnya soleh, amalnya diterima oleh Allah SWT bertanya, Yasin Fadilah yang menaik pertama siapa? Terus terang saya tidak tahu siapa pertama kali yang menyebut dengan istilah Yasin Fadilah, karena ini perlu sekali. Kalau kita tahu ada buktinya Rasulullah Muhammad SAW, maka tentu kita akan sangat berbahagia dan berbangga dan menjadi orang yang istiqomah mengamalkannya. Tetapi kalau tidak, maka kita lebih baik berhati-hati. Amalan-amalan yang sudah jelas dari Nabi SAW, kita saja belum sempat mengamalkan. Ya, apalagi maka akan rugi kalau kita kemudian mengamalkan yang misalkan belum jelas, ya. Yang jelas dari Nabi belum kita amalkan. Apalagi ini masalah akhirat, jadi kita tidak boleh berspekulatif masalah akhirat, harus semuanya dengan yakin, dengan ilmu. Inilah fungsinya kita beramal, ya. Kita berilmu dan belajar supaya ibadah kita di atas ilmu, di atas pemahaman yang benar, di atas keyakinan yang benar. Nah, amin. Kemudian ada SMS lagi, Ustaz, dari Ibnu Utomo dari Tembalangan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita agar selalu ingat dan istiqomah
untuk bersolawat setiap hari? Insyaallah. Iya. Pertama, tentu selalu diawali dengan ilmu. Ilmu ya penjelasan seperti ini. Terus ilmu ini kalau sudah benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita imani. Lalu kita mulai belajar, membiasakan. Segala sesuatu dibiasakan ya. Kita biasakan. Apa ajarannya? Ajarannya katanya setiap pagi, setiap sore. Itu jadi ada tempat-tempat tertentu. Pagi, sore, minimal pagi 10, sore 10. Dibiasakan. Ba'da subuh 10. Nanti ba'da asar 10. Kalau lupa ya ba'da maghrib 10. Belum lagi nanti di tempat-tempat yang lain kan ada. Masuk masjid berselawat, keluar berselawat seperti itu ya. Mendengar adzan berselawat. Jadi kita rutinkan. Kemudian nanti kita asal lagi. Kita baca lagi fadilah-fadilahnya. Kalau fadilahnya hampir 40 fadilah, itu kan luar biasa. Maka kita akan semangat lagi. Seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak pernah mengasah, tidak mengaji, tidak melatih, ya kita akan menjadi orang yang malas. Atau mungkin begitu mendengar sekali, dia semangat, setelah itu kemudian dia tidak semangat lagi. Jadi perlu dijaga dengan pengamalan dan mengingat-ingat tentang keutamaan-keutamanya. Jadi dari pemahaman kita Ustaz ya, kalau kita paham apa fungsinya sholawat dan apa makna sholawat, kemudian kita bersemangat Ustaz, begitu Ustaz ya? Iya, kalau kita merasa sholawat itu kebutuhan kita, betul. Bukan beban yang membebani kita, ya tentu kita akan mencari selalu setiap saat untuk mencari kesempatan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu ringan sekali. Di mana saja kita terus bersolawat, hingga di sepeda motor pun Ustaz, misalnya tapi kadang-kadang kita terlupa Ustaz dengan bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu bagaimana Ustaz? Nggak masalah apa gimana? Ya masih lebih baik daripada yang tidak bersolawat ya. Karena itu juga perlu orang tua mewasiatkan kepada anak. Jadi ini penting. Nah, termasuk kita berusaha untuk menjadi ahli sholawat. Itu tidak luput daripada wasiat orang-orang tua kita dulu. Setiap mau keluar, salaman kan suka kita ucap salam. Kemudian kata beliau adalah jangan lupa salawatnya. Gitu. Nah, baik pemirsa, kita akan kembali sejenak lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersolawat dan tetap di Kaismaya setelah pesan-pesan berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Waktu pendaftaran hingga tanggal 30 Desember. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowokwaru, Malang, dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Salawatun, 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 salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala Muhammad. Aku memandangmu dari segi positif. Tapi kalau dia punya niat baik, maka malaikat mencium bau wangi. Pas jatahnya Sayyidina Utsman. Sehingga Yahudi ini nggak mendapatkan hasil. كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثال.
Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Keluarga, dan Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Ya, kembali lagi bersama Kaismaya, Kajian Islam Malang Raya. Bagaimana? Pemirsa sudah banyak bersalawat kan? Insya Allah. Mari kita banyak-banyak bersalawat. Karena fadilahnya luar biasa setelah dijelaskan dari Ustadz Agus Hasan Basri tadi. Baik Ustadz, mengenai ayat tathir Ustadz. Kita sering mendengar bagaimana dengan Ahlul Bait dalam ayat tathir tersebut Ustadz. Terus ayat tathir itu apa? Baik, pemirsa CTV yang kami cintai, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Innama yuridullah liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan kotoran dari diri kalian wahai ahlul bait dan ingin mensucikan kalian dengan sebenar-benarnya. Wa yutahhirakum tathira. Dari sini kemudian disebut dengan istilah tathir, ayat tathir. Ayat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala mensucikan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai daripada para istrinya ya sampai anak keturunannya. Oleh karena itulah dalam masalah ini Imam An-Nawawi rahimahullah menulis khusus di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 43 bab ikram ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim, ya, bab tentang memuliakan keluarga Nabi dan menjelaskan keutamaan mereka. Imam An-Nawawi menyebutkan dua ayat, pertama surat Al-Ahzab ayat 33 ini, kemudian surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, bahwasanya keluarga Nabi itu termasuk bagian daripada syiar Islam. Termasuk syiar Islam. Oleh karena itulah sangat salah kalau orang mengatakan Ahlul Bait atau istri Nabi itu termasuk syiar Ahlu Sunnah. Karena banyak orang-orang yang benci istri Nabi, ya, dan benci sahabat Nabi, yaitu tidak mau mengatakan istri Nabi sebagai syiar Islam, tapi hanya sebagai syiar Ahlu Sunnah karena dia bukan Ahlu Sunnah. Masya Allah. Nah, kita tahan dulu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mana Ibu? Di mana? Dari Pelausan, Ibu Ani. Ibu Ani, mau nggak Ibu? Ya, itu saya waktu kecil itu pernah diajari sama Ibu kalau mau salawat, mau apa gitu kadang gini, khususon gimana ya, ila hadratin khususon Nabil Mustafa Rasulillah wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, gitu, itu gimana hukumnya Ustaz? Nggih. Ya, makasih Ustaz. Oke, sama-sama Ibu. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya. Mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beradab, untuk berakhlak, untuk bersopan santun kepada beliau. Sehingga kita harus hati-hati di dalam menghormati beliau itu, harus dengan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Jangan sampai kita berinisiatif sesuatu yang tidak diperintahkan, maunya itu adalah untuk menghormat, tapi hasilnya tidak menghormat. Karena kaidahnya melaksanakan perintah itu adalah akhlak. Melaksanakan perintah itu adalah akhlak dan adab yang paling mulia. Misalkan contoh ya, ini Pak Ramadan misalkan datang terus duduk di lantai,
Saya bilang, Pak Ramadan tolong duduk di sini. Enggak Ustadz, saya cukup di bawah aja misalkan. Enggak, tolong di sini. Saya di bawah aja. Ini ada dua hal. Pak Ramadan berinisiatif untuk menghormati saya dengan duduk di lantai dan menolak perintah saya duduk di atas. Sementara perintah saya itu serius dan saya punya kepentingan untuk duduk di sini misalkan. Nah, apakah Pak Ramadan melaksanakan perintah saya berarti sudah menghargai saya? Ataukah Pak Ramadan menghargai saya dengan caranya sendiri, meskipun harus bertentangan dengan saya? Kira-kira Pak Ramadan milih yang mana? Ya, saya milih yang nggak bertentangan, Ustaz. Nah, itulah, jadi melaksanakan perintah itu adalah bagian daripada akhlak, termasuk akhlak yang tinggi. Nabi kita Muhammad SAW telah berpesan kepada seluruh umatnya untuk memperbanyak sholawat. Untuk memperbanyak sholawat. Berselawatlah kepadaku, perbanyaklah selawat. Nanti yang paling dekat denganku di surga, yang paling banyak selawatnya. Nanti yang paling banyak mendapatkan syafaatku, yang paling banyak selawatnya kepadaku. Itu pesan Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian Pak Ramadan berinisiatif. Saya tidak akan banyak selawat. Saya lebih banyak kirim surat Al-Baqarah saja. Ya, saya banyak kirim surat Al-Baqarah, surat Al-Fil, surat Ad-Duha, surat apa, inisiatif sendiri. Maka ini kalau kita mau perbandingan kurang rugi. Kenapa rugi? Kalau kita berselawat sekali berselawat kepada Nabi itu udah dijamin, jaminannya banyak sekali, dijamin fadilah yang banyak dan jelas yang memerintah Allah dan Rasulnya SAW. Tapi kalau saya mengirim surat Ad-Duha 1 kepada Nabi, belum jelas yang memerintah siapa, terus jaminannya apa. Jadi kalau hitung-hitungan orang dagang, itu adalah rugi. Oleh karena itulah, mari kita perbanyak apa yang memang diperintah oleh Nabi untuk kita perbanyak, khususnya kepada beliau, supaya kita tidak melancangi beliau. Kalau ditanya, kamu diperintah siapa? Kok berani-berani ngirim kepadaku surat Ad-Duha misalkan ya. Loh kan kita nggak bisa jawab. Kalau inisiatif kan ya namanya tadi kurang memuliakan beliau. Jadi tapi kalau berselawat itu luar biasa, nanti akan kita ketahui juga melalui episode-episode yang lain bagaimana keagungan selawat ya menurut penjelasan Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, jadi begitu ya Ibu Ani ya. Mendingan Ibu perbanyak selawat yang pasti. Ada yang jaminan, pasti. ada garansinya. Ada garansinya Ustaz ya. Iya, Masya Allah ini. Kemudian Ustaz, kalau yang tadi di ayat Tathir tadi, terus ayat Tathir itu sebenarnya digunakan untuk apa Ustaz? Iya, ayat Tathir adalah ayat yang menjelaskan kedudukan keluarga Nabi Muhammad SAW, kerabat-kerabat Nabi yang beriman dan khususnya para istri Nabi. Karena surat Al-Ahzab kalau kita baca dari ayat 32 sampai 33 itu berbicara tentang istri Nabi nomor 1. Jadi nomor 1 yang dibicarakan Nabi, misalkan gini. Mari kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' in ittaqaitun fala tahdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Sampai di sini dari awal yang dipanggil ya nisa'an nabi sampai di sini ini semuanya memanggil wahai para istri Nabi, wahai para istri Nabi, kamu tidak sama dengan wanita yang lain ya. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan bicara kecuali dengan yang baik ya, supaya orang-orang di hatinya ada penyakit itu tidak tamak. Ucapkan ucapan yang bagus, tinggallah di rumah, jangan bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama dulu. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, taatilah Allah, taatilah Rasul. Setelah itu, innama yuridullah ayyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan kalian. Ya, jadi ayat ini menunjukkan kedudukan para istri Nabi SAW dan kedudukan keluarga Nabi SAW ya, khususnya para istri tadi. Berbeda dengan orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah adalah salah satu aliran yang menyimpang dari sunnah, menyimpang dari Islam ya. Di antara penyimpangannya mereka
membenci istri-istri Nabi, membenci istri Nabi yang namanya Aisyah radhiyallahu anha, membenci Hafsah radhiyallahu anha, ya, dan mengeluarkan daripada orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi panutan. Oleh karena itulah satu kejahatan kalau orang bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, memang suaranya begitu, ya Allah berikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, tapi dalam pikirannya, dalam akidahnya istri Nabi bukan keluarga. Masya Allah. Ini kan jahat. Lesannya bagus, tapi keyakinannya jahat. Oleh karena itulah yang menjadi pecinta Ahlul Bait dan sahabat yang sejati adalah Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi mengikuti sabda Nabi tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi, kan itu. Jadi itu langsung kita telah bersalawat dengan benar, mengikuti apa yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi, kepada keluarganya yang itu berisi istrinya, keturunannya, Bani Hashim yang mukmin, ditambah dengan Bani Al-Muttalib yang mukmin, seperti itu. Maka kita lengkap, lafadznya mengikuti Nabi, pemaknaannya, keyakinannya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik Ustaz, Masya Allah. Tetapi waktu juga akhirnya Ustaz yang membatasi kita. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, telah kita saksikan bersama tentang fadilah salawat, makna salawat dan tujuan salawat. Semoga kajian yang sekelumit ini kita bisa mengambil manfaatnya. Dan saya juga berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, juga kebersamaan pada kali ini, dan juga ucapan terima kasih kepada para donatur Kaisma yang telah mendukung program ini. Dan program ini terlaksana atas dukungan Anda semua, sehingga tidak ada iklan-iklan yang sehingga menjaga kemurnian dakwah ini tetap terjaga. Mudah-mudahan amal jariah Anda sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang juga ingin mendukung program Kaisma ya dengan beramal jariah ilmu yang bermanfaat, dapat menghubungi SMS center kami di 085 6464 76 466. Sekali lagi di 0856 4647 6466. Baik pemirsa, saya mohon maaf apabila banyak kata yang salah, dan juga semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCMAG hafizahullah taala. Dan kita akan jumpa di episode yang minggu depan insyaallah, tetap di Kaisma jam 4 sore di JTV. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.